Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Husnul Khotimah dari kelas YA dengan nomor NPM 201101500097. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian profesi konseling dan sejarah profesi konselor di Indonesia. Kita lanjut saja. Yang pertama, apa sih pengertian profesi konseling itu? Dan yang selanjutnya, sejarah profesi konselor di Indonesia. Sekian pengertian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesi konseling adalah suatu pekerjaan, jabatan, atau keahlian khusus yang dilakukan oleh seseorang pembimbing yang terlatih dengan pengalamannya atau yang biasa disebut dengan konselor. Terdapat individu-individu yang membutuhkan atau yang biasa disebut dengan klien. Agar individu tersebut dapat berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah-ubah. Dan ada trilogi pelayanan yang menjadi landasan teknologi operasional pelayanan dalam suatu profesi, yaitu yang pertama, ada tindakan, kedua, cinta, dan ketiga, kompetensi. Untuk terbina dan terlaksana pelayanan profesional full pada tahun 1967 memberi 5 ciri mendasar bagi suatu entitas pekerjaan yang biasa disebut dengan profesi. Yang pertama, bersifat keintelektual, dan yang kedua, dilaksanakan dengan kompetensi yang dipelajari. Yang ketiga, dengan fokus objek praktis spesifik tertentu. Dan keempat, dilaksanakan dengan motivasi altruistik. Dan yang kelima, berbagai aspek dikembangkan melalui media komunikasi dan organisasi profesi. Dan selanjutnya ada sejarah profesi konselor. Pada tahun 1960, lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia melalui hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu FKIP yang kemudian menjadi IKIP. Nah, lahirnya bimbingan dan konseling ini di Malang pada tanggal 20 sampai 24 Agustus. Yang selanjutnya pada tahun 1964, pertama yang membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan itu yaitu di IKIP Bandung dan IKIP Malang. Sebelum penyebutan penyuluhan ini diubah menjadi konseling. Yang selanjutnya pada tahun 1971, proyek perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP bimbingan dan konseling ini dikembangkan ke 8 IKIP, yaitu ada di Padang, di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Semarang, di Surabaya, di Malang, dan di Manado. Dan yang pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1975, terbentuknya IPBI atau kepanjangan dari Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Terbentuk melalui Konvensi Nasional Bimbingan di Malang. Nah, di tahun yang sama terbentuknya Konvensi Bimbingan di Malang ini, bimbingan dan penyuluhan juga masuk ke dalam kurikulum di tahun yang sama. Nah, selanjutnya pada tahun 1995, istilah bimbingan penyuluhan berubah menjadi bimbingan konseling melalui peraturan Mendikbud nomor 025 pada tahun 1995 sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angkat kreditnya. Dan di dalam SK ini istilah bimbingan penyuluhan berubah menjadi bimbingan konseling. Selanjutnya, pada tahun 2001 sampai 2003 IPBI berubah menjadi ABKIN, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, menjadi Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau ABKIN.
merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebutan untuk guru pembimbing dinyatakan dalam sebutan konselor. Dan yang terakhir ini yaitu pada tahun 2004 sampai 2014 pendidikan profesi konselor atau PPK berkembang di berbagai universitas di Indonesia. Selain di UNP, pendidikan profesi konselor ini atau PPK juga dia berkembang atau dibuka di universitas. Ada di Universitas Semarang, Unimed, Universitas Banyuwangi, dan yang terakhir di Unindra. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.